organ penting yang berfungsi untuk memompa darah kita. Jika jantung atau pembuluh darah bermasalah, maka akan muncul beberapa penyakit jantung dan menimbulkan beberapa gejala yang cukup parah. Dan jika jantung berhenti berfungsi, maka kematian yang akan terjadi. Terus, kayak apa sih anatomi jantung tuh? Mekanisme kerja jantung tuh kayak gimana dalam tubuh kita? Terus penyakit dan gejala apa aja yang bakal muncul ketika organ jantung bermasalah? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar daripada kepala tangan manusia, yaitu sekitar 200-425 gram. Jantung berada terletak di antara paru-paru, di tengah-tengah dada, di belakang, dan sedikit lebih kiri dari sternum atau tulang dada. Anatomi jantung yang pertama adalah perikardium. Jantung berada dalam rongga yang berisi cairan yang disebut perikardial. Lapisan dan dinding perikardial disebut juga sebagai perikardium. Perikardium adalah membran selasa yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung selama jantung sedang berdenyut dan mencegah terjadinya gesekan menyakitkan antara jantung dengan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada di posisinya. Jantung memiliki 3 dinding, yaitu dinding epikardium, miokardium, dan endokardium, atau disebut juga lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Jika terjadi radang pada epikardium, maka yang akan terjadi adalah epikardritis. Jika miokardium dan endokardiumnya meradang, maka yang akan terjadi adalah miokardritis dan endokardritis. Jantung memiliki 2 bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi sebagai memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding bilik lebih tebal dan berotot karena bekerja lebih keras dibandingkan serambi. 4 katup di jantung yang selalu mengatur arus darah agar selalu mengalir dengan satu arah. Yang pertama ada katup tricuspid antara serambi kanan ke bilik kanan. Terus yang kedua ada katup pulmonal dari bilik kanan ke pulmonalis. Yang ketiga ada katup mitral dari serambi kiri ke bilik kiri. Terus yang terakhir ada katup aorta dari bilik kiri ke aorta. Otot jantung adalah jenis otot khusus yang selalu bekerja tanpa berhenti. Otot ini bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fase siklus kerja otot ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistol, kontraksi otot untuk memompa darah keluar. Terus yang kedua ada diastol, relaksi otot untuk menambah darah. Perbedaan tekanan saat kedua fase ini disatukan akan menjadi tekanan darah sistolik dan diastolik. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan menjaganya. Organ-organ tubuh yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia, yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga tidak kalah penting ada paru-paru. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia, pasti sering kali kita merasakan jantung kita berdebar kencang apabila kita meletakkan tangan kita di dada. Dan pasti kita bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Dan bagaimana bisa sih jantung kita berdetak sesuai dengan semestinya? Nah, jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari, mengalirkan sekitar 7.570 liter atau setara dengan 2.000 galon darah ke seluruh tubuh. Meski ukuran jantung tidak lebih besar dari kepalan tangan manusia, tetapi jantung memiliki peran yang sangat besar untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui 60.000 mil pembuluh darah yang memberi makan organ dan sistem tubuh kita. Makanan, oksigen, dan air sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Darah mengikat semua zat ini melalui saluran pembuluh darah yang disebut dengan vena. Nah, pembuluh darah melibatkan arteri, vena, dan kapiler. Agar menjaga darah kita tetap mengalir ke seluruh tubuh kita mempunyai pemompa, dan jantung adalah pemompa yang terdiri dari otot untuk mengalirkan darah kita ke seluruh tubuh. Jantung berdetak sekitar 60 sampai dengan 100 kali per menit. Jantung terdiri dari 4
ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Kemudian jantung terdiri 4 katup yang ada di jantung. Yang pertama ada katup trilis kutip, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmonal atau katup pulmonalis. Kemudian darah menjadi kayak akan oksigen dengan menyerap oksigen melalui paru-paru. Fungsi jantung dimulai ketika darah beroksigen dibawa dari paru-paru ke ventrikel kiri jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian ketika atrium kiri berkontraksi, vertikal kiri berelaksasi secara bersamaan. Atrium kiri mendorong darah ke ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa ke aorta yang membawa darah beroksigen ke berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru. Darah beroksigen kemudian mencapai berbagai bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Arteri bercabang menjadi kapiler yang kemudian mencapai berbagai organ tubuh. Darah menjadi terdioksigenasi dan kapiler darah tercampur dan menjadi pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut sebagai pena. Pena membawa darah terdioksigenasi ke jantung. Pembuluh darah membawa darah terdioksigenasi ke jantung yang disebut sebagai pena. Darah terdioksigenasi melalui berbagai bagian tubuh memasuki bilik kanan atas jantung yang disebut sebagai atrium kanan. Atrium kanan berkontraksi sehingga darah mengalir ke vertikal kanan yang berkontraksi dengan perluasan atrium kanan melalui katup satu arah. Vertikal kanan kemudian berkontraksi mendorong darah ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kemudian membawa darah terdioksigenasi ke paru-paru untuk oksigenasi. Paru-paru mengoksigenasi darah dengan pertukaran gas dan mengalir kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan memulai siklus peredaran darah lagi.